Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi amma ba'du. Baik. Alhamdulillah di kesempatan kali ini kita bisa hadir dalam acara tausiah spesial Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tadi sudah dibuka dengan lantunan sholawat oleh Ustadz Qodiul Husna. Selanjutnya nanti akan kita simak kajian Islam Maulid Nabi Muhammad SAW oleh Ustadz Haji Ahmad Aidi dan Ustadz Suhari Abu Fatih. Dan setelah itu akan ada tanya jawab. Jadi untuk teman-teman hadirin, Bapak Ibu, teman-teman kru Radio Salma, juga Mitra Salma yang menyimak dari rumah, silakan nanti bisa mempersiapkan pertanyaan. Insya Allah akan dijawab oleh Ustadz yang hadir bersama kita hari ini. Baik, sebelum kita simak untuk kajian Islam Maulid Nabi Muhammad SAW, mohon untuk tenang, kita simak betul, kita pahami betul apa yang akan disampaikan oleh Ustadz. Untuk itu, kepada Ustadz Haji Ahmad Aidi dan Ustadz Suhari Abu Fatih, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah alladzi manna alaina bi rasulihil mustafa wa ballaghana risalatahu akmala tablighin wa bayyana wa wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin yang saya hormati, Dewan Komisaris Direktur Radio Salma dan seluruh keluarga besar, Bapak Pengawas, sehat selalu Bapak Pengawas, mudah-mudahan sehat selalu. Hadirin a'azzakum warahmatullahi. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita bersama bisa berkumpul untuk sekedar berdiskusi tausiah terkait dengan Maulid Nabi. Bapak Ibu hadirin sekalian saya hormati, untuk menghemat waktu barangkali saya ingin menyampaikan sebagai pembuka awal, Maulid Nabi hingga hari ini saya tidak tahu sampai kapan itu masih dianggap sesuatu yang kontroversi di negeri ini. Artinya kontroversi, ada yang cocok alias setuju dan ada yang tidak. Sebenarnya permasalahannya di mana lah, ini nanti yang menarik. Permasalahannya di mana? Ada yang mengatakan karena Nabi tidak pernah melakukan. Ada yang mengatakan, ini pertanyaan yang sering saya alami kalau kajian Maulid Nabi, kalau memang Maulid Nabi itu baik dan benar, kenapa Rasulullah tidak melakukan dan para sahabat tidak melakukan? Ini satu pertanyaan yang lumayan memojokkan. Tapi asik sebenarnya ketika ada pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Tapi yang perlu saya ingatkan untuk hadirin sekalian bahwa Maulid Nabi itu adalah hal yang sifatnya furu'iyah, bukan usuliyah. Artinya
bukan termasuk hal-hal yang pokok dalam persoalan agama. Kalau selama ini masalah furu'iyah, maka etikanya yang senang bersolawatlah dengan baik, bermaulid dengan baik. Yang tidak sepakat, ya tolong hargai. Ini sebenarnya sikap yang harus dikembangkan, bukan saling mencari dalih untuk pembenaran dan menyalahkan. Ini yang sering terjadi. Mudah-mudahan lewat Radio Salma ini kita ada pencerahan untuk ke sana. Kalau dalam hukum itu biasanya sebelum menetapkan hukum itu boleh atau tidak, itu ada prosesi yang mesti harus diawasi. Salah satu prosesinya adalah tasawur. Tasawur itu apa? Mengenal atau mengetahui persoalan itu. Ya kadang-kadang kita nggak tahu apa itu maulid, tiba-tiba haram, bid'ah dan lain sebagainya, kan dia repot. Jadi perlu memahami, karena kalau tidak memahami tiba-tiba kemudian menghukumi, nah ini yang jadi masalah. Tidak menyelesaikan masalah, tapi malah menambah masalah. Ini sekedar satu ilustrasi. Dulu ketika saya ada Basul Masail di Menara Kudus itu, ada teman-teman yang di wilayah Kudus sama Pati Kota, Demak Kota, Jepara Kota yang bukan orang pinggir laut. Itu ketika ada pertanyaan bagaimana hukumnya kepiting. Ustaz Dari tahu ya kepiting ya? Enak enggak itu? Wah enak top itu. Jadi yang teman-teman yang di Kudus yang nggak pernah tahu lihat bagaimana piting itu semua sepakat haram. Referensinya mantap, kitabnya besar. Nah kebetulan saya yang asli orang pinggir laut, nggak butuh kitab sampai banyak begitu. Saya tinggal menyajikan fakta. Kalau kepiting itu diharamkan, saya nanya, anda itu tahu piting atau tidak? Ternyata mereka nggak tahu. Pertemuan selanjutnya saya dari rumah minta dibawakan binatang yang sejenis kepiting itu, kalau tidak salah saat itu sekitar 16-17. Tak kasih tahu, Anda mengharapkan kepiting. Yang kepiting yang mana? Mereka jawab kompak sama-sama, tidak tahu yang kepiting yang mana. Kan dia repot. Menghukumi kepiting nggak tahu, tapi ketika ditunjukkan ada barang makhluk sejenis kepiting, ya dia nggak tahu, tapi dia berani menghukumi, harapkan dia repot. Ini ada yang sampai ada teman-teman guyonan, alah Mas Aidi itu apa mau keluar dari penjual piting, bangsa masalahnya bukan di situ. Masalahnya bukan, artinya perlu memahami persoalan. Nah seperti maulid itu isinya apa? Satu pasti ya, yang pasti. Satu membaca sholawat. Sholawat itu perintah agama. Ya Al-Quran dengan tegas innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya isinya ada, pasti ada sholawat. Tidak ada kok maulid Nabi isinya terus kemudian dangdutan full, itu tidak ada. Isinya mesti sholawat. Yang kedua adalah kajian sirah nabawiyah, mengenal sejarah, mempelajari sejarah Rasulullah. Itu bagian dari roh yang ada di dalam Al-Quran. Kita tahu satu contoh, ketika Rasulullah berdakwah ke Taif sampai dizalimi, sampai berdarah-darah, Rasulullah sisi kemanusiaannya muncul, sedihnya luar biasa, beliau sampai berdarah-darah. Di saat itulah Rasulullah menerima hiburan dari Allah supaya tidak terlalu sedih karena kejadian di Taif itu. Turunlah surat Yusuf, konon sampai 111 ayat turun semua. Surat Yusuf itu isinya apa? Penderitaan Nabi Yusuf. Ternyata setelah ayat itu turun, Rasulullah cukup bisa mengobati kegundahan Rasulullah terdolimi oleh orang-orang Taif. Nah di dalam surat Yusuf itu ada salah satu ayat, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi al-ayat. Di sana Allah menceritakan kepada Rasulullah tentang sejarah-sejarah Nabi Yusuf. Tidak hanya itu, intinya Quran itu sebagian kan ada asatirul awalin, cerita orang-orang dulu dari Nabi Adam sampai dengan siapa? Sampai dengan Rasulullah. Nah, ini satu contoh. Kemudian yang terakhir terkait dengan pertanyaan tadi, kalau memang itu baik, benar, kenapa Rasulullah tidak melakukan? Nah, ini kita harus pakai nalar yang jelas. Maksudnya apa? Kita punya dua dalil akli dan dalil nakli. Dalil akli itu menggunakan rasio akal, sementara nakli Al-Quran dan Sunnah. Akalnya begini, narasi akal logikanya begini. Sirah nabawi maulid itu biasanya baca sejarah. Kalau kita bikin sejarah, terus sejarah kita baca sendiri gimana? Mau kita tidak usah baca aja, kita tahu ya.
Terus kemudian kalau sahabat memang baik, kenapa tidak melakukan? Gimana sahabat mau membaca sejarah? Maksudnya baru sudah tahu Rasulullah. Kayak saya ini tidak perlu saya baca sejarahnya Ustaz Juhari Bedino wis kumpul kan gitu. Nah yang butuh itu yang seperti kita ini. Kita butuh bagaimana sejarah Rasulullah dalam rangka apa? Menumbuhkan ruh mahabbah kepada generasi selanjutnya. Maka kalau tidak salah dalam sejarah itu Salahuddin Al-Ayyubi, monggo Pak Anas. Ya, Salahuddin Al-Ayyubi konon dalam satu sejarah beliau di antara tokoh yang menggagas adanya pembacaan Maulid. Hadirin yang saya hormati, barangkali durasi untuk waktu saya cukup, gantian ke Ustaz Juhari nanti bisa disambung, bisa bertanya. 10 menit. Iya, silakan Ustaz. Baik. Sebelumnya kita ingatkan kembali untuk hadirin Bapak Ibu dan juga kru Radio Salma, juga Mas Mbak yang hadir di kesempatan kali ini, silakan nanti bisa ditanya jawab, bisa dipersiapkan untuk pertanyaannya. Dan untuk mitra Salma yang menyimak dari rumah juga boleh bertanya seputar tema kita hari ini melalui telepon kami 02723366670 atau SMS WhatsApp 0811253163. Baik, silakan Ustaz Suhari bisa dilanjutkan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dahu. Amma ba'd. Bapak Ibu, sekalian tamu undangan dan juga kru Radio Salma, wabil khusus para direksi, para pengawas dan juga pengurus yayasan, Pak Si Anas, orang tua dan guru kami yang kami cintai, Pak Si Edi Tsunami, teman seperjuangan juga senasib sepenuhnya, dan yang lain yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Alhamdulillah tadi sudah dimulai dengan pertanyaan yang memang cukup kontroversi terkait dengan status hukum perayaan Maulid Nabi. Ya, kenapa kemudian itu dijadikan sebagai satu pengantar pertemuan kita sore hari ini? Pertama, untuk menjadi satu diskusi ilmiah. Ya. Selama umat ini terus diskusi, insya Allah tetap akan baik-baik saja. La tazalu qa'imatun min ummati zahirina 'ala al-haq. Terus akan ada di antara umat ini yang menegakkan kebenaran, al-haq terus. Nah, salah satu caranya untuk mencapai hak itu adalah diskusi ilmiah, pemikiran, yaitu pikiran itu salah satu cara. Maka terkait dengan perayaan Maulid, ya dia terus itu menjadi diskusi yang hangat, yang dibangun atas keinginan untuk sampai kepada kebenaran, apalagi itu soal furu'iyat yang tadi saya sampaikan oleh beliau, yang memang rentan atau berpotensi untuk kita benarkan. Dan itu juga terjadi di besar-besar kita di kalangan Nasrani terkait dengan Natalan. Mungkin kita karena tidak mendengar secara langsung, perayaan Natalan itu juga kontroversi di kalangan Kristiani. Ada juga yang mengatakan Natalan 25 Desember itu bid'ah di kalangan Nasrani. Itu sama seperti perayaan Maulid. Tapi kalau boleh kemudian saya menambahkan bahwa dalil di dalam agama kita ini tadi disampaikan beliau akli maupun nakli maupun akli. Yang sifatnya nakli itu memang secara umum berangkat dari nusus Quran dan Sunnah, teks-teks Al-Quran dan juga Sunnah, ayat Quran dan juga hadis-hadis Nabi. Tapi jangan lupa bahwa istihsan itu adalah salah satu dalil yang dipakai oleh banyak ulama. Istihsan itu apa? Anggapan baik. Maka sering kita temukan dalil dari satu masalah itu adalah istahsanahu asy-Syafi'i. Imam Syafi'i menganggap baik perbuatan itu. Itu sering kita temukan kalau kita ngaji fikih atau ngaji qawaid fikih atau kita ngaji hadis. Sering kita temukan bahwa ada perkara-perkara yang oleh para ulama itu dipandang baik. Meskipun kalau kita cari dalam Quran ya, ayatnya secara tekstual tidak ketemu. Kita cari dalam hadis teksnya secara tekstual, dalam hadis secara tekstual tidak ketemu.
Tapi bukan berarti itu tidak ada dalil. Maka kalau kita membuka di dalam beberapa kitab, Imam Suyuti itu menyampaikan informasi kepada kita bahwa beliau pernah melintas di satu daerah namanya Irbil, Irak bagian utara. Kemudian beliau itu menemukan satu perayaan yang hebat, yang besar, perayaan Maulid Nabi yang diselenggarakan oleh Sultan Muzaffar. Sultan Muzaffar itu penguasa di Irak Utara. Beliau melakukan atau menyelenggarakan satu perayaan yang dahsyat, yang besar sekali, dihadiri ribuan orang. Hadir pula di situ para umara, para ulama, termasuk para sufi, untuk merayakan Maulid Nabi. Dan kemudian dalam komentarnya itu beliau mengatakan ini perkara yang baik menurut para ulama, perkara yang baik karena terkait dengan ekspresi budaya. Ini kadang-kadang kita memandangnya perayaan Maulid itu ekspresi budaya, kawan-kawan kita memandangnya itu ibadah mahdoh, ritual murni. Sudut pandang yang berbeda itulah yang kemudian menjadikan status hukum itu berbeda di mata kita masing-masing. Ini satu. Yang kedua begitu. Jangankan kita ya, Abu Jahal, Abu Lahab dulu itu gembira sekali dengan kelahiran Nabi. Sangat gembira. Saking gembiranya itu Abu Lahab sampai meminjamkan pembantunya untuk ngurus keperluan Sayyidah Aminah selama dia persalinan, mengurusi anaknya, dipinjamkan pembantunya, dipekerjakan untuk membantu Sayyidah Aminah. Saking gembiranya. Ya. Ini menunjukkan apa? Bahwa jangan sampai kalah sama Abu Jahal, Abu Lahab. Mereka ini bergembira dengan kelahiran Nabi. Maka kalau kita bertemu dengan Rabiul Awal, dan memang Allah pilihkan bulan Rabi itu musim semi, agar hati kita juga semi berbunga-bunga. Dengan kelahiran Rasulullah itu kita bergembira. Kalau ditanya dalil, banyak sekali dalilnya. Kita bergembira dengan nikmat, dengan rahmat, dengan karunia itu banyak. Kata Allah SWT, Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakanlah, karena rahmat Allah, karena karunia Allah itulah hendaknya mereka bergembira. Nah, gembira itu kan ada dua berarti. Ada gembira karena maksiat, ada gembira karena kecintaan kepada dunia. Ada gembira karena rahmat Allah yang berupa tuntunan agama. Nah, kehadiran Rasulullah, kelahiran Rasulullah itu adalah rahmat dan anugerah Allah yang paling agung untuk manusia. Maka kalau kita gembira dapat gaji, gembira dapat bonus, gembira dapat prize, ya, itu senang sekali dan itu gembira yang mubah sifatnya. Maka bergembira dengan kehadiran dan kelahiran Rasulullah itu tentu jauh lebih boleh. Maka perayaan Maulid itu dalam pandangan kami, dalam pandangan saya sejak kecil ya, gibaan, ya, barisan Cina itu ekspresi kegembiraan, itu ekspresi kegembiraan. Kita bergembira dengan kelahiran Rasulullah SAW. Dan soal kemudian caranya kita juga berbeda-beda. Ada yang baca barzanji, ada yang baca surah Nabi, ada yang pengajian, ada yang tenggurengan, ya, tasyakuran, dan seterusnya. Jadi caranya pun berbeda-beda. Itu menunjukkan kalau ini bukan ritual murni. Karena kalau ritual murni itu syarat rukunnya jelas, ada pembatalnya, ya, dan seterusnya. Ini nggak ada. Sehingga ini lebih dekat kepada adat daripada ibadah. Nah, ini yang pertama. Yang kedua nih, baik yang pro maupun yang kontra itu semua sepakat bahwa kehadiran Rasulullah itu intim, anugerah. Yang pro maulid itu mengekspresikannya dengan perayaan, yang tidak pro itu mengekspresikannya dengan tadi menjaga agar tidak ada bid'ah. Artinya mereka itu semua sepakat, dan kita juga sepakat. Ya begitulah kemudian Islam itu dicontohkan. Biasa berbeda itu, ya, toleransi. Ada satu kaidah yang disampaikan oleh salah seorang ulama Damaskus, ya. Syekh Muhammad Ramadan Al-Buti. Dia mengatakan kalau kita kepada orang kafir saja disuruh mengatakan lakum dinukum waliyadin, masa dengan sesama muslim kita tidak bisa mengatakan lana amaluna walakum. Nah, kita resapi kalimat itu ya. Jadi kalau dengan orang kafir saja kita dididik oleh agama kita ini untuk toleransi,
untuk bisa mengatakan lakum dinukum waliyadi, kita meyakini agama kita benar, mereka salah, tapi tetap kita hormati, tetap kita jaga toleransi. Masa dengan sama muslim yang kiblatnya sama, Tuhannya sama, nabinya sama, kitab sucinya sama, kita tidak bisa mengatakan lana amaluna walakum amalukum, bagi kami amal kami, bagi kalian amal kalian. Itu batas toleransi kita. Dan kalau tadi ditanya sampai kapan kontroversi ini akan terus berlangsung, sampai kiamat, sampai kiamat. Dan ada satu ayat yang menjadi dasar. Kalimat tadi itu sebenarnya ayat Quran. Lau kana khairan lasabaquna ilaihi. Kalau itu baik, kalau itu ada nilai kebaikan, pasti kami dulu lebih mendahului mereka untuk mengerjakan itu. Tapi ingat, itu ayat yang konteksnya ucapan orang kafir, orang musyrik. Itu tidak menjadi dalil dalam fikih ya, dalam kajian fikih, dalam kajian keislaman. Tidak, itu kalimat orang musyrik. Maka begini kalau kita kembalikan kepada kaidah agama kita ya. Masalah itu kan ada tiga. Ada yang diperintahkan, ada yang dilarang, ada yang didiamkan. Jadi perkara-perkara yang didiamkan ini biasanya terkait dengan umur muamalah, perkara muamalah, terkait dengan urusan duniawi yang sifatnya memang fleksibel. Maka dalam soal ini perayaan atau tidak perayaan itu sifat yang ada. Persoalan sehari-hari biasa yang kita juga mengerjakannya itu berbeda-beda. Sehingga kita toleransi. Sore ini kita mengadakan acara ini untuk mengingatkan kembali bahwa ada nikmat di tengah-tengah kita, yaitu kehadiran Rasulullah. Ada sunnahnya, ada ajarannya yang harus kita jaga. Ada sejarah yang harus kita tularkan, kita tuturkan kepada anak-anak kita. Itu pesan sebenarnya. Inti daripada perayaan Maulid itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Iya, terima kasih untuk Ustaz Zuhri dan juga Ustaz Ahmad Edi yang sudah memberikan sedikit tausiah di sore hari ini. Selanjutnya silakan untuk hadirin Bapak Ibu, Mas Mbak yang ada pertanyaan bisa disampaikan di kesempatan kali ini. Mas Putra ada pertanyaan? Iya. Amin. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Ustadz yang telah menyampaikan bahasan yang menarik pada sore hari ini. Pertanyaannya, bagaimana cara mengatasi jika ada pendapat yang tidak setuju tentang Maulid? Tadi disampaikan sama Ustadz ya, mungkin belum ada sedikit kepahaman karena sampai dengan sekarang ini ada beberapa yang tetap kekeh ya sampai kontot-kontotan dan sebagainya. Kemudian yang kedua, terus kemudian bagaimana mensikapi pemerintah yang menggeser hari besar, walaupun sebenarnya sama aja untuk pelayanan, tapi hal-hal seperti itu terkesan jadi untuk khidmatan merayakan hari besar tersebut menjadi sedikit berkurang makna. Seperti apa cara mensikapinya? Terima kasih. Gimana, Ustaz? Sudah 2 pertanyaan. Mungkin yang mau ditampung maksimal berapa pertanyaan dulu nih, Ustaz? Langsung dijawab aja deh, monggo. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Tadi ditanyakan terkait kelompok orang-orang atau saudara-saudara kita yang tidak sepakat dengan Maulid. Tadi sudah saya sampaikan, Maulid ini persoalan furu'iyah, cabang, bukan usuliyah pokok agama. Furu'iyah itu tadi dipelajari sampai kapan? Sampai tanggal terakhir hari kiamat ya. Besok kiamat itu tetap akan ada itu. Sekarang yang harus kita lakukan, sikap kita, mohon dari teman-teman yang sepakat dengan Maulid, bermaulidlah dengan indah, tanpa harus mencederai yang tidak bermaulid. Yang tidak bermaulid pun seperti itu. Karena yang bermaulid itu tidak asal. Yang bermaulid, mohon maaf, tadi termasuk ulama-ulama besar itu luar biasa bermaulid. Apa kira-kira beliau tidak ada dalil? Barangkali ini kalau menurut saya dalil di Quran itu banyak. Tadi ada salah satu sudah disampaikan Ustaz Zuhari, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Kita sungguh senang dengan rahmat Allah. Salah satu rahmat terbesar Allah untuk kita itu apa?
Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba kalau seandainya hari ini atau dulu Rasulullah tidak pernah ada, kira-kira Radio Salma ada enggak? Enggak ada. Madrasah, pondok pesantren, masjid ada enggak? Enggak ada. Inilah yang kadang-kadang kita. Nah, terus kemudian kalau saya senang menggunakan dalil maulid ketika ditanya orang itu begini. Orang mau melaksanakan maulid, saya yakin itu sebuah prosesi yang sering saya mengambil satu perumpamaan. Orang bisa mencintai seseorang itu mesti ada proses. Prosesnya apa? Pertama Arafah, kenal dulu. Anak-anak kecil-kecil seumuran adik-adik ini, coba kalau baca sholawat itu kan ini, mereka bersolat karena siapa? Ya, mereka bersolat ya. Dalam ini ada rasa mahabbah kepada Rasulullah. Setelah tahu, kenal, kemudian baru tahu, mulai tahu oh siapa tahu Rasulullah itu. Setelah tahu baru fakihah itu apa? Faham. Nah, ketika sudah kenal, terus kemudian tahu, setelah tahu paham, maka teori orang Jawa kepake. Tresno jalaran saka kulino. Orang itu kalau terbiasa baca sejarah Rasulullah, siapapun akan tertarik. Bahkan tokoh-tokoh Yahudi dulu itu paling nggak mau. Saya nggak mau baca kitab yang terkait dengan, makanya cerita tentang siapa Rasulullah di dalam kitab Injil, Zabur, Taurat itu mereka sengaja hapuskan. Karena kalau sampai dia membaca, jatuh cinta mereka kepada Rasulullah. Jatuh cinta pada Rasulullah. Seorang yang pernah menghutangi Rasulullah namanya Zaid bin Sa'nah itu, dia ketika harus mengibrokkan, membebaskan hutang Rasulullah, sampai dia mengatakan harusnya Muhammad itu marah. Tapi Muhammad tidak marah, yang didahulukan apa? Sifat kelembutan, maafnya, yang ini yang tidak saya temukan dalam kitab-kitab Samawi yang pernah saya baca. Ini yang kemudian menjadi sebabnya dia masuk Islam. Nah, ini barangkali masuk untuk dalil untuk memperkuat di surat An-Nisa. Saudari pernah menyampaikan ini. Ayat wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta biidznillah. Saya senang ayat ini. Ini kalau ditafsir tafsir Ibnu Katsir ya. Allah itu tidak mengutus seorang rasul atau rasul keseluruhan kecuali apa? Ditaati. Nabi Adam sampai Rasulullah ini supaya ditaati. Itu tujuan utama diutus Rasul. Ada yang menarik kalimatnya, biidznillah. Orang itu tidak bisa taat kepada Rasul kalau tidak dapat izin Allah. Saya yakin orang yang bermaulid, rajin sholat, rajin beribadah, artinya apa? Rasa cinta ketaatan kita kepada Rasulullah itu memang sudah pemberian dari Allah. Kesimpulannya, bisa jadi hari ini saya senang bermaulid, itu ya karena izin Allah. Kalau Allah tidak mengizinkan, tidak mungkin ada maulid. Yang luar biasanya, semakin maulid itu digosok, semakin menghina. Ada orang Jawa bilang barang cilik segitu mau-mau ke tadi gede. Mauludan ini kalau sering dicerca terus, di mana-mana kan semakin luar biasa. Sekarang media sosial ketika mulai muncul, coba di negara-negara yang kita tidak membayangkan, di Cina, di Inggris, di Rusia, di Kanada, bahkan saya beberapa waktu yang lalu dapat video ada pemain sepak bola Indonesia yang main di Slovakia itu apa Egi Maulana Fikri, katanya di sana itu ada maulidan loh, ya rasa boleh ya, di negara yang seperti itu. Lah inilah di Korea, di Cina semua ada, ya. Artinya sekali lagi maulid adalah persoalan kuruiyah. Yang senang maulid maka lakukanlah sebagai media menumbuhkan cinta kepada Rasulullah. Yang tidak senang tolong jangan mencederai. Bagaimana kita saling menghargai. Karena Islam ini bisa dikenal tidak lain apa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Barangkali itu Ustaz dari menambahkan. Yang kedua apa tadi? Ya, yang kedua di tanggal ini digeser oleh pemerintah. Ini lumayan menarik. Saya itu dulu di madrasah saya di Menara Kudus. Itu dari mulai sanawiyah sampai aliyah itu ada pelajaran ilmu falak. Ada pelajaran ilmu falak yang otak-atik tanggal kalender itu, terus kemudian mencari waktu sholat 5 waktu. Itu ketika masuk di aliyah itu hampir ada selalu PR untuk mengerjakan. Kira-kira kalau tahun Masehinya itu di beberapa catatan termasuk Mahmud Basha itu termasuk ahli astronomi yang disebutkan di kitab Rafiqul Maktum itu, ternyata di sana beliau menyebutkan kelahiran Rasulullah itu tahun 571. Tanggalnya di bulan April 20 atau 22, tidak berani menetapkan. Sementara untuk para ulama sepakat bulannya itu bulan Rabiul Awal. Malah kalau justru tanggal 12 itu malah tidak muncul di buku-buku sejarah.
di Rohingul Mahtum itu malah disebutkan tanggal 9. Disebutkan tanggal 9. Nah, apa hubungannya dengan ilmu falak? Kita sering dikasih pelajaran. Jadi kalau ada tanggal sekian, tahun sekian, tanggal sekian, coba ini nanti ketemunya di tanggal berapa? Itu terkait dengan maulud. Insya Allah hingga hari ini dari pekerjaan mengerjakan falak, tokoh-tokoh yang ahli falak, itu tahun kelahiran Rasulullah itu tidak ada yang menemukan sampai tanggal 12 Rabiul Awal. Justru malah ada yang mengatakan tanggal 1, tanggal 6, tanggal 9, ada yang tanggal 29. Malah justru yang tanggal 12 itu malah justru yang paling sedikit sekali dari kalangan para ulama. Artinya apa? Ini sifatnya bukan ilmu pasti. Artinya hitung-hitungan itu bisa meleset. Nah kalau diundur itu, saya pikir kalau kita pakai kacamata politik ya asik juga ya. Tapi kita tidak perlu lah, ini loh ya. Artinya tidak perlu kita sifati kita sampai berlebihan mensikapi itu. Tidak apa-apa, barangkali ada pertimbangan untuk rugi. Toh mau orang memperingati maulud kan tidak harus tanggal 12 ya Pak. Saya kemarin tanggal berapa? Tanggal berapa? Karena saya bisa tanggal 19. Apalagi yang maulid-maulid skala besar itu bisa malah di luar bulan Rabiul Awal. Jadi tidak ada ketentuan harus tanggal 12. Kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan. Iya, mungkin ada pertanyaan lagi dari mau nambah, silakan Ustaz. Kalau terkait dengan pergeseran tanggal ya, selain seperti yang disampaikan Mbak Edi tadi, itu sebenarnya kan kembali kepada tahqiq gitu ya, kembali kepada penelitian riset. Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri itu menurut risetnya, menurut riset itu beliau meyakini tanggal 20 atau 22 April 571 Masehi itu jatuhnya tanggal 9 Rabiul Awal, bukan tanggal 12, bukan tanggal 12. Meskipun yang masyhur, yang populer di masyarakat kita itu 12 Rabiul Awal. Nanti juga begitu kalau kita membaca sejarah hijrahnya Nabi, kemudian sejarah perang Badar dan seterusnya, ada perbedaan penanggalan. Selain itu karena memang kalender Hijriah itu kan maju mundur ya. Maju mundur itu maksudnya karena patokannya itu sebagiannya menggunakan rupiah, kadang sebagian menggunakan hisab. Nah, kalau dihitung itu kadang-kadang ya tidak mau sehari 2 hari, itu satu yang wajar. Nah kalau ada unsur politis di situ kita nggak tahu ya, penggeseran itu apakah ada pertimbangan politis kita nggak tahu. Tapi selama 1 bulan Rabiul Awal, 1 bulan ini ya kita mau nikah ya, selama 1 bulan full sampai tanggal 30 nanti. Ini yang pertama. Yang kedua gini, yang masalah tadi yang ditanyakan ya, masalah kita umat Islam ini kalau sering ngaji, apalagi ngaji fikih, apalagi fikih muqarrir, fikih perbandingan, itu kita akan sangat terbiasa dengan khilafiyah, dengan perbedaan pendapat. Yang kadang-kadang masyarakat itu kaget, kemudian menganggap kok umat Islam ini senang bertengkar, berselisih. Itu kan karena kurang terbiasa ngaji. Kalau terbiasa ngaji, tidak ada satupun tema di dalam kitab fikih kecuali diperselisihkan. Mesti potensi diperselisihkan itu besar, termasuk masalah perayaan ini. Maka biar aja tidak apa-apa, itu bagian daripada dinamika berpikir, dinamika istihad. Kalau kita satu warna malah nggak indah, ya biar aja. Nanti akan ada semacam ijma pada akhirnya. Karena kalau kita lihat gelombangnya ini di mana-mana maulid banget. Bahkan di mana-mana yasinan. Saya di Korea itu 5 kali, sana tuh yang nyambut di jamaah yasin tahlil. Di Korea itu di gunungnya ada tahlilan ada. Maka saya pun dengan kawan-kawan itu kalau naik gunung kemarin sama Pak Isam ya tahlilan, yasinan, puncak gunung. Ya. Itu nanti juga akan jadi kontroversi, tapi pada satu saat nanti kita akan sepakat bahwa kita sepakat untuk tidak sepakat. Jangan sepakat untuk sepakat, kita sepakat untuk tidak sepakat dalam persoalan furu'iyah. Selama dalam masalah usuliyah kita sepakat, nggak ada problem, tidak masalah. Sholat kita itu bermacam-macam cara. Ini kita biasakan. Jadi mindset, jadi pola pikir. Sehingga di Yayasan Jamaah Haji ini kan contoh yang paling mudah ya. Gabungan dari berbagai macam unsur, dari berbagai macam ormas, tapi bisa berkolaborasi, ta'awun untuk menjalankan sebuah amal usaha yang bermanfaat. Saya sering mencontohkan ya, jamaah haji ini.
Yayasan Jamaah Hadis sebagai contoh yang paling indah di Klaten ini kita lihat ya, menjadi satu barometer. Jadi seperti inilah umat Islam itu, meskipun beda-beda, dia bisa bergandengan tangan untuk maju bersama. Itu bisa bertambahan. Baik, cukup Ustaz? Iya. Mungkin ada pertanyaan lagi? Oke, monggo. Pak Harjo, oke. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedua Ustadz yang saya hormati, sehubungan dengan ini hari Kamis, ya mungkin kita manfaatkan yang puasa kan masih lama, kebutuhannya kita manfaatkan waktunya saja. Demikian. Sebelum saya bertanya, saya ingin menceritakan sedikit saja. Ketika saya masih kecil, saya itu pernah diajak orang tua saya, bapak itu ke Solo melihat sekaten. Saya tidak tahu sekaten itu apa. Setiap tahun saya diajak itu tiap tahun. Setelah itu saya tidak tahu apa artinya sekaten. Begitu saya sekolah di Solo, saya mondok di Kauman, di belakang masjid, ikut Kiai Mahfud, Pak Leknya Pak Kamil Iskandar, saya ikut di sana. Itu baru tahu setiap malam di masjid itu ada pengajian. Intinya banyak sekali yang dikaji. Baru tahu saya sadar bahwa maulid itu ada di dalam masjid, diterangkan tentang ilmu agama. Saya menyerap, wah, kalau maulid ini tiap hari alangkah bagusnya, begitu. Cuman perasaan saya, ternyata inti di maulid itu ada di dalam masjid, bukan di pasar malamnya. Tapi ketika kecil saya berandingkan, saya cuma ikut orang tua sekaten. Tapi setelah saya mondok di Kauman, saya tahu kemudian itu ini ya. Lantas pertanyaan saya, tadi sudah dijelaskan oleh Ustaz Aidi bahwa perkara maulid itu bukan mahdoh, bukan mahdoh, huruf saja. Cuman pertanyaan saya, apakah yang dilakukan oleh Nabi dan yang tidak dilakukan Nabi itu kan nanti yang tidak dilakukan apa dinisbahkan itu sebagai larangan. Satu. Yang tidak dilakukan Nabi apa ada dalil larangannya. Yang kedua, tingkat kemanfaatan. Ketika maulid Nabi itu dengan tidak maulid Nabi itu nanti akan bisa melihat kemanfaatannya di mana maulid Nabi itu. Apakah itu manfaat, apakah itu mudarat di dalam maulid Nabi. Lantas yang selanjutnya, ketika ada dalil innallaha wal malaikatu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallam taslima. Itu letaknya di mana? Apakah itu kalau diletakkan di Nabi itu salah? Itu pertanyaan saya. Padahal itu perintah. Orang iman juga harus banyak sholawat. Nah kebetulan di maulid Nabi itu malah banyak yang sholawat. Itu saya sadar, seandainya tidak di maulid Nabi banyak orang itu menganggap kita malah lupa untuk sholawat. Oleh karena itu saya mohon untuk pencerahan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali perlu saya sampaikan untuk mengulangi sekaligus menjawab. Kalau saya boleh beranalog dengan beberapa nas, justru Rasulullah itu berkhaflah meringati kelahiran beliau, tapi wujudnya tidak seperti kita. Beliau dengan media lain. Ketika Rasulullah ditanya, ya Rasul lima dan tasumu isnan, kenapa kau berpuasa hari Senin? Kata Rasulullah, di masa kui yaumul itu hari di mana saya dilahirkan. Itu artinya memperingati tidak? Tidak hanya itu, bahkan tidak hanya kelahiran Rasulullah. Ketika tahun 9 Hijriah, mulai orang-orang Yahudi berani menampakkan diri melaksanakan
puasa tanggal 10 bulan Asyura, tanggal 10 bulan Muharram. Rasulullah nanya, limadza tasumu yauma Asyura, kenapa kalian berpuasa di tanggal 10 ini? Mereka berkata, al-yaum, di hari ini, najallahu Musa min fir'auna wa junudi. Di hari ini Allah telah menyelamatkan Nabi Musa dari keganasan Fir'aun dan tentaranya. Terus kemudian kata Rasulullah, saya lebih berhak terhadap apa yang kalian lakukan terhadap Nabi Musa. Artinya apa? Rasulullah terus kemudian memerintahkan kita untuk berpuasa di tanggal 10 bulan Asyura dalam rangka apa? Haklah Allah menyelamatkan Nabi Musa. Cuma di sini hablahnya kan tidak membaca sejarah Nabi Musa, tapi mengerti betapa peristiwa agung itu dikenal. Rasulullah melakukan, nah, seperti halnya puasa. Terus kemudian terkait dengan dalil, saya itu logikanya gitu Pak Jiwa. Terus saya itu termasuk sering membaca, bahkan saya sudah beberapa kali sampai nulis, saya terjemahkan. Harusnya sudah masuk percetakan, saya tidak berani karena saya ketika mau tak bawa ke percetakan, karena kebanyakan terjemah langsung intinya. Saya bikin terjemahan perkata. Ketika saya mentok di kalimat yang sholawat al-Barzanji itu, sholawat al-Barzanji itu kan yang ngarang Sayyid Ja'far bin Husain bin Abdul Karim bin Muhammad al-Barzanji. Kitab ini itu beliau lahir tahun 1126. Beliau kabundut wafat tahun 1177. Umur beliau 51. Kitabnya Al-Barzanji kalau sekarang 1443, berarti kitabnya udah umur berapa? Hitung saja 1177. Ukuran lebih sudah sekitar 260-an kan? Loh, mohon maaf, sekarang siapa toh yang mampu mengarang kitab hingga hari ini masih dipakai setiap hari? Tidak ada orang yang mesti dibaca loh kitab ini. Bisa jadi kitab hadis Bukhari Muslim itu top, tapi yang baca mungkin lebih banyak yang baca sholawat al-Barzanji. Terus kemudian kesimpulan saya, kalau kitab ini tidak diridhoi Allah, mesti sudah musnah dari awal. Ini bahkan ibu saya itu punya adik perempuan, namanya Musyrifah. Beliau dulu suruh sekolah itu tidak mau, jadi nulis Latin itu tidak bisa. Pinternya nulis Arab. Itu suruh baca sholawat al-Barzanji dari awal sampai belakang itu sudah luar biasa. Nulis Latin tidak bisa. Tapi kalau suruh baca sholat berjanji, orang-orang di kampung itu, apalagi bulan Rabiul Awal itu hampir setiap hari. Jadi kesimpulan saya begitu. Kalau memang Allah tidak ridho, mungkin kitab itu sudah hilang. Nah, terus kemudian yang terkait dengan bagaimana dalil maulud misalnya, salah satunya itu tadi Rasulullah mengerti. Cuma kan Rasulullah tidak mungkin terus baca sholat berjanji, ya tidak mungkin baca sejarahnya sendiri. Karena Rasulullah sudah tahu, sahabat sudah tahu. Tapi kalau Rasulullah baca sejarah, pasti sejarah Nabi-Nabi dulu dibaca. Karena itu bagian dari obat untuk Rasulullah menghadapi problem keumatan. Terus kemudian terkait dengan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ada satu sering yang disampaikan para ulama. Makna ayat Al-Qur'an itu sangat terikat dengan rasa. Semakin orang tahu posisi perkata kalimat itu, maka semakin bisa merasakan betapa indahnya kalimat itu. Diawali dengan inna. Inna itu harfu taukid untuk menguatkan, sungguh-sungguh. Innallaha wa malaikatahu, sungguh Allah itu memulai dulu bersolawat, ya. Kemudian para malaikat, baru kita diperintah. Padahal kalau puasa, zakat, haji kan tidak seperti itu. Kita langsung diperintah suruh zakat, suruh haji, ya. Tapi kalau sholawat itu malah justru Allah memulai. Kita nggak bisa membayangkan betapa indahnya sholawat itu. Ya, betapa indahnya sholawat itu. Ya, karena sholawat itu kan sebagai satu proses kelangsungan rasa mahabbah mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Satu riwayat yang terkenal itu di mana di saat Rasulullah sedang berkhutbah, ada salah seorang sahabat orang Badui, dekil dan lain sebagainya. Ya Rasulullah, Anda sering cerita tentang hari kiamat, kapan kiamat itu datang? Dalam satu riwayat pensarah hadis mengatakan Rasulullah itu tidak senang dengan pertanyaan karena lagi ngendikan di penggal, di selan itu Rasulullah sampai dia tanya sampai beberapa kali. Alhasil Rasulullah ngendikan, kamu jangan tanya kiamat, persiapan kamu apa? Persiapan kamu apa? Nah, jawaban yang luar biasa orang ini, ya Rasul, sholat mungkin saya bisa, ya kalau diterima, yang lain semua. Tapi persiapan saya yang paling kuat adalah mahabbatullah, mencintaimu ya Rasul. Nah,
Orang yang mencintai Rasulullah itu bukti nyata di lisannya dengan membaca apa? Sholawat. Saya pikir itu, saudara. Kalau dalil tentu kalau kita mencari, tapi sebagai upaya untuk mentablir, mencari legalitas itu nanti dimotivasinya akan keliru, akan salah. Tadi saya menyampaikan dalil yang paling kuat daripada perayaan Maulid itu ya istihsan, anggapan baik para ulama. Aqwal mustahil itu dalil, perkataan para mustahil itu dalil. Ini yang ada orang awam tidak tahu. Kalau kita baca kitab Qawaid Fikih, saya hampir menghatamkan itu berapa kali. Kitab Qawaid itu ada beberapa kaidah-kaidah fikih itu yang kalau kita cek dalilnya itu qaul Syafi'i, ucapan Imam Syafi'i, bukan qaul Rasul atau qaul Allah Subhanahu wa taala, bukan ucapan Rasul atau firman Allah taala, tapi perkataan Imam Syafi'i. Iya, itu salah saya. Karena memang posisi ulama itu pewaris Nabi gitu. Ketika Nabi menjadi rujukan dalam kebenaran di dalam agama, maka ulama itu memiliki otoritas untuk melakukan itu. Kan orang-orang sekelas Imam Suyuti dari saya katakan, termasuk Ibnu Tihyah di dalam kitabnya At-Tanwir fi Maulidil Basyirin Nadhir, itu tulisan beliau dihadiahkan untuk Raja Irbil tadi itu. Kemudian itu diberikan hadiah berupa 1.000 dinar karena saking senangnya raja itu dengan kitab itu. Itu menunjukkan kalau perayaan Maulid itu mustahsan, amrun mustahsan, perkara yang baik, manfaat. Kemudian yang kedua begini, kadang ada kaidah yang disampaikan oleh kawan-kawan kita itu, tapi tidak punya asal, tidak punya dasar. Contohnya, ada ungkapan yang kalau kita sebagai orang awam mungkin diterimanya itu logis, masuk akal. Tapi kalau orang yang ngaji itu enggak. Saya kasih contoh. Dulu di masa Nabi kan tidak dilakukan, Nabi tidak melakukan. Kalau yang tidak dilakukan Nabi itu jangan dilakukan. Itu kadang-kadang kalimat itu bisa menipu orang awam. Tapi tidak ahli ilmu. Ahli ilmu tidak serta-merta kemudian menerima kalimat itu sebagai dalil. Karena urusan agama itu ada 3. Ada yang bahasa Rasul, innallaha farada fara'id fala tudayyi'uha. Sesungguhnya Allah mewajibkan yang fardu-fardu itu jangan kalian sia-siakan. Wa hadda hududan fala ta'taduha. Allah memberikan batasan-batasan, jangan kalian melampaui batas. Wa harrama asya'a fala tantahikuha. Allah mengharamkan beberapa perkara, jangan kalian melanggarnya, jangan kalian menerjangnya. Wa sakata an asya' min ghairi nisyan fala tabahasu anha. Dan Allah mendiamkan beberapa perkara bukan karena lupa, jangan kalian bahas-bahas itu. Nah, kadang-kadang kita nggak tahu, ternyata ada perkara-perkara dalam urusan kehidupan ini yang memang tidak dibahas oleh Allah, tidak dibahas oleh Rasulnya. Itu bukan karena lupa, bukan karena apa-apa ya, karena memang sengaja rahmatan lakum, ada kalimat ini, ada kalimat rahmatan lakum sebagai bentuk rahmat untuk kalian, agar urusan-urusan itu tidak perlu dipertanyakan dalilnya, tidak perlu dipertanyakan. Saya kasih satu analogi. Di masa Rasul itu sistem sekolah modern itu ada nggak sih? Kelas-kelas. Tapi itu baik nggak? Itu kalau di masa Nabi nggak ada, masa dilakukan? Itu kan yang diajarkan agama. Masa mengajarkan Nabi, mengajarkan agama tidak seperti Nabi, contohnya. Kenapa pakai kelas, pakai ujian, apa? Jadi tidak semua yang kemudian tidak dicontohkan atau dilakukan oleh Nabi itu kemudian tidak boleh dilakukan. Jadi kaidahnya itu yang keliru sejak awal. Kaidahnya bahwa ini tidak dilakukan Nabi, tidak dicontohkan itu maka jangan dilakukan. Itu sejak awal kaidahnya sendiri yang keliru. Kaidahnya yang keliru. Ketika kaidah itu keliru dipakai menghukumi, jelas keliru nanti kesimpulan hukumnya. Ini yang kedua, yang ketiga terakhir begini. Orang itu kalau kasmaran, kalau jatuh cinta, itu cara mengekspresikannya seperti apa itu tidak bisa dipersoalkan. Itu bahasa cinta kok. Burdahnya Syekh Busiri itu kan ungkapan-ungkapan cinta ya. Itu takbir syaud, ungkapan-ungkapan kerinduan. Yang bisa merasakan ya hanya orang yang sampai di makom itu. Kalau nggak sampai di makom itu ya dia akan menganggap aneh itu. Masa Nabi disifati nurun fauqa nuri,
Berlebihan itu. Pokoknya Nabi sifati cahaya di atas cahaya. Cuma kalau orang kasmaran betul sampai makam syauq, kangen betul dengan Rasul, ungkapan itu biasa. Itu ungkapan kangen, ungkapan kasmaran. Contoh lah mamanya ada yang lebih jatuh cinta ya. Lautan yang kuseberangi, mungkin enggak? Enggak mungkin lah, kalau naik kapal loh kan. Kamu minta bulan, saya ambilkan gitu kan. Omongan double kan. Tapi kalau orang lagi jatuh cinta, omongan begitu ya bener aja, sah-sah saja. Jadi kita nggak bisa dipersoalkan gitu. Kalau lagi jatuh cinta, nah kita ini sebenarnya kan sedang mengekspresikan cinta itu kita kangen dengan dia. Kita ingin menuturkan itu kepada generasi, ya, kepada anak-anak kita. Itu cara saja. Kalau tadi saya katakan ekspresi budaya ada. Wallahu a'lam bishawab. Barangkali terakhir untuk tadi ada satu yang lupa, apakah setiap yang bid'ah itu berdosa? Bid'ah itu tidak setiap yang berdosa. Bid'ah itu dosa. Bagaimana ketika prosesi seorang sahabat Abu Bakar Umar meminta khalifah saat itu untuk tadwinul Quran, membukukan Quran. Ya, jawab Abu Bakar, bid'ah itu. Zaid bin Harithah, bid'ah itu. Tapi mohon maaf, kalau seandainya Quran tidak dibukukan seperti sekarang gimana? Jangan bisa. Tidak bisa mau sekarang sudah dibukukan aja baca Quran susah. Ya, bid'ah itu. Bahkan ketika awal belajar Quran pakai qiraat kita. Bahkan pada zaman Rasulullah itu awal-awal Quran turun. Kalau jenengan kapan-kapan bisa ke Turki ke ya Pak Nasir sana ya, lihat Quran asli ya itu. Itu cuma kayak mie ayam itu bungur-bungur itu tidak ada titik. Coba kalau tidak ada titik sampai sekarang mau ada titiknya dengan baca aja susah. Itu zaman Nabi tidak ada. Baru istiadat kecerdasan para ulama Imam Abdul Aswad Ad-Du'ali tahun 65 Hijriah barulah bikin itu. Lama-lama cuma titik tok ya orang umat ngomong apa kayak gini. Barulah istiadat para ulama Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi tahun 185 itu bikin harokat fathah dhamma kasroh itu tahun 185 Hijriah. Jauh sebelum Nabi tidak ada. Bahkan sampai perjalanan waktu itu sudah ada titik-titik, tapi bacaan orang nggak sama. Baca Quran nggak sama. Ada yang baca roh itu kalau di fathah bacanya apa? Ada yang baca roh, ada yang baca ra. Kalau Imam Waros, riwayatnya Imam Nafi' itu kalau baca Bismillahirrahmanirrahim tidak bisa baca roh. Atau ta, kita baca ta. Tapi orang Bali teman-teman di Aceh nggak bisa. An'amta alaihim, tak tutup kamu itu baca ta, nggak bisa. Nah, problem ini muncul di abad kedua luar biasa. Alhasil para ulama merumuskan, dibuatkanlah istiadat ada ilmu tajwid. Imam Abu Qasim Ubaid bin Salam tahun 224 Hijriah. Tidak hanya itu, ilmu hadis. Zaman Rasulullah setelah tabi'in, sahabat Rasulullah, sahabat tabi'in sudah hilang, ya. Saat itu seorang khalifah yang disebut dengan Khamisul Ulama, Khalifah Umar bin Abdul Aziz, Khamisul Khulafa ya. Beliau terkenal itu sampai membayangkan beliau satu saat ketika beliau dalam kesendirian, ini hadis Rasulullah kalau tidak segera dibukukan standar keilmuan tentang hadis, hancur hadis ini besok. Banyak hadis-hadis palsu. Maka saat itu ulama yang terkenal penghafal hadis luar biasa namanya Syihabuddin Ar-Romahurmuzi, bukan ketua partai yang masuk penjara itu ya. Itu Syihabuddin Ar-Romahurmuzi tahun 99 Hijriah di akhir abad pertama itu diminta untuk membuat ulumul hadis. Alhasil dengan ulumul hadis itu, ya teman Rasulullah tidak pernah kamu gawe ilmu hadis, tidak ada. Itu boleh bid'ah gitu. Bid'ah. Coba kalau tidak ada ini, tidak bisa baca. Tidak semua bid'ah itu dosa. Ini yang harus kita pahami. Kadang-kadang maka pentingnya di ilmu balaghah itu ada istilah mukhasis atau taksis. Sering kita pakai kullu bid'atin dolalah, setiap bid'ah itu dolalah. Ada kalimat dolal, padahal ada ayat lain seperti di Quran misalnya. Ada waja'alna kulla syai'in minal ma'i hayya. Saya kata Allah, saya ciptakan segala sesuatu dari air, segala sesuatu yang hidup itu dari air. Padahal ada ayat lain wa khalaqnal janna min marijin min nar. Itu ada kalimat Allah, saya kata Allah, aku ciptakan ya jin itu dari api. Jadi memahami pentingnya
pentingnya memahami kalimat itu seperti itu. Tidak bisa tiba-tiba satu kalimat. Maka Imam Syafi'i cerdas, ayat itu ada yang mutlak, ada muqayyadah, ada khos, ada am, ada itnab, ada ijaz. Tapi kalau belajar terjemahan terus kemudian di mana-mana ceramah ini repot. Terakhir sahabat Ali itu pernah nyaris menggambar orang, gambar itu betul meh ngambrong loh. Gara-gara ada orang ceramah pertal ditanya sahabat Ali, "Atakriful nasikh wal mansukh?" Apa kamu paham ayat nasikh dan mansukh? Nasikh itu ayat yang menghapuskan ayat sebelum, ya. Jadi fungsi ayat itu tidak berfungsi secara hukum, bacaan tetap muta'abbad bitilawati, tapi hukumnya tidak berfungsi. Orang itu menjawab, saya tidak bisa, nyaris itu dipukul oleh sahabat. Tidak boleh, makanya sekarang mohon maaf kalau mau jadi penceramah tidak tahu nasikh mansukh jangan ngaji, repot jadi bikin bubrah. Jangan ceramah, maka kalau tanpa tahu itu tiba-tiba muncul ulama itu bisa dari binatang, repot kayak gitu. Ulama dari binatang aja itu mas. Iya. Baik, cukup mungkin pertanyaan atau satu lagi ya. Kita pertanyaan terakhir mungkin udah Mas Didi, silakan. Pertanyaannya yang jawab panas tuh ya. Monggo, siapa aja yang menjawab nggak apa-apa Pak Ustadz. Ini mungkin terjadi beberapa tahun terakhir, yaitu tentang perayaan ulang tahun. Maulid Nabi itu kan berarti perayaan hari lahirnya Nabi, begitu kan. Nah, bagaimana kalau kita merayakan hari lahir kita, terus kita mengucapkan ulang tahun terhadap orang lain? Karena sekarang itu banyak di antara teman-teman kita itu yang saya tidak merayakan ulang tahun, hukumnya haram gitu. Bagaimana sebenarnya ketika kita mengucapkan ulang tahun ataupun merayakan ulang tahun diri kita sendiri? Seperti itu Pak Ustadz, terima kasih. Ya, silakan Ustaz. Nanti Pak Anas. Nanti kalau Pak Anas itu pertanyaannya apa hukum merayakan milad RSI? Kan sama aja. Milad RSI ini. Ya. Gini, kalau urusan ini kan kalau kita belajar fikih itu ada masalah adat, ada masalah ibadah. Kita petakan dulu apakah perayaan ulang tahun itu masalah adat atau ibadah. Setahu saya itu termasuk masalah adat. Adat itu masalah keseharian, masalah muamalah interaksi sosial biasa. Maka jangan disestatusi masalah-masalah adat itu seperti masalah ibadah. Pada dasarnya kalau masalah ibadat itu kalau nggak ada contohnya, nggak ada dalil tasyriknya itu jangan dilakukan, mau begitu. Tapi kalau masalah adat itu sebaliknya. Kalau nggak ada dalil yang melarang, jangan kamu larang. Terbalik. Justru yang melarang ditanya, dalilnya apa sampai melarang saya? Dibalik begitu malah. Makanya kalau RSI mengadakan milad itu nggak perlu ditanya dalilnya mana, itu perayaan hari-hari apa istilahnya adat kok, masalah sosial biasa. Termasuk umpamanya di Klaten ini ada ulang tahun kota Klaten itu. Nggak usah ditanya bupati dalilnya mana Bu. Nggak perlu ditanya. Nah soal kemudian ada orang milih tidak melakukan itu silakan. Tapi jangan menyalah-nyalahkan atau membid'ahkan atau menyesatkan yang melakukan. Semoga aja. Tapi saya yakin kalau kita kemudian di hari kelahiran kita dikasih ucapan, mudah-mudahan jenengan panjang umur, barokah, makin lancar rezekinya, mesti senang. Sekalipun dia tidak merayakan ulang tahun, mesti senang. Iya kan? Ya berarti kalau dia pas dia hari ulang tahunnya, jenengan ucapkan doa saja. Jangan, nggak usah dinyanyikan ya, diucapkan doa aja. Saya yakin dia senang itu, tidak mungkin dia nolak. Artinya, lihat substansinya aja. Lihat substansinya. Jangan tertipu dengan bule dan lain sebagainya. Begitu Mas. Mulu Pak Anas. Baik, mungkin bicara milad. Memang kalau milad, kalau untuk individu tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Syahri. Tapi kalau untuk sebuah institusi, kita kan sering, bukan hanya institusi yang kecil-kecilan kayak rumah sakit ini, tapi organisasi-organisasi besar, ormas-ormas besar itu juga memperingati milad. Indonesia, negara kemerdekaan itu juga diperingati miladnya besar-besaran pada tanggal 17 Agustus. Artinya apa? Sebenarnya bicara milad itu sebenarnya ingin merefleksikan
perjalanan sebuah institusi itu. Bagaimana sebuah institusi itu dibangun, pilar-pilar apa saja yang dibangun sehingga menjadi sebuah institusi yang bermanfaat. Satu contoh maunya Yayasan Jamaah Haji. Yayasan Jamaah Haji itu dibangun atas kesadaran penuh para hujjaj yang pulang dari tanah air, di mana mereka melihat keindahan kebersamaan umat manusia seluruh dunia. Al-Wihdah al-Islamiyah tercermin pada pelaksanaan ibadah haji. Di sana dari berbagai negara, suku, ras, bahasa dan seterusnya bersatu padu menyuarakan satu kalimat yang sama, kalimatun sawa, yang disampaikan pada saat itu sama. Maka sangat aneh ketika kalau kita kemudian pulang kembali kepada karakter awal, ya, pulang kembali ke karakter awal, lolo gua. Ini tidak merefleksikan apa itu namanya keindahan kebersamaan yang dibangun. Maka Yayasan Jamaah Haji ini dibangun atas dasar kesadaran pentingnya memelihara, pentingnya memperkokoh ukhuwah Islamiyah, terutama di Kabupaten Klaten. Dan ini alhamdulillah sampai hari ini kita bisa merawat, sehingga dengan kita bisa merawat, kita bisa saling mengerti, kita bisa saling memahami. Orang kalau sudah saling memahami, saling mengerti, saya kira semuanya akan berjalan dengan baik-baik saja. Tidak ada masalah, entah itu masalah furu'iyah yang ada di masing-masing, yang melatar belakangi orang-orang yang ada di dalamnya, itu sudah tidak ada masalah lagi. Karena sudah apa? Sudah sangat-sangat memahami, good understand atau well understood, paham betul tentang. Maka memperingati sebuah institusi itu mengingat akar sejarah dibangunnya sebuah institusi. Maka ketika kita memperingati, yang kita pikir adalah apa yang sudah terjadi, yes. Tapi yang lebih penting lagi, apa yang mesti kita lakukan kemudian, gitu loh. Termasuk memperingati setiap institusi kayak Yayasan Jamaah RSI. Puncak kejayaannya sudah dicapai, tapi nextnya bagaimana? Pasti nggak kita bisa mempertahankan kebersamaan ini, sehingga bisa melahirkan amal-amal usaha yang bermanfaat lebih besar lagi kepada masyarakat. Ini tentu yang perlu dipikirkan. Jadi milad itu intinya sebenarnya adalah sebuah perenungan bersama akan perjalanan dan perenungan akan apa yang mesti kita lakukan sebagai legation kita. Kalau para pendahulu mendirikan ini sudah sangat baik, memberikan legasi yang bagus, warisan yang sangat baik, menginspirasi kita. Nah, kalau kita sekarang yang diberi amanat memperingati setiap milad, itu juga harus dituntut bagaimana memberikan legasi ke depannya, warisan ke depan untuk generasi pelanjut. Karena yang namanya membangun umat ini tidak bisa sepotong-sepotong, harus sustainable, harus berkesinambungan, berkelanjutan. Maka kalau organisasi dibangun setiap ganti pengurus, kemudian ganti pola, ya, ganti pimpinan, ganti model, wah ini payah. Tidak ada sustainable, tidak ada keberlanjutan. Maka keberlanjutan itulah yang penting untuk kita peringati setiap milad itu. Jadi saya kira ini tambahan saya. Ya. Baik, cukup Mas Dede ya. Baik, Bapak Ibu hadirin, mungkin untuk sesi tanya jawab kali ini cukup. Selanjutnya kita simak sambutan dari Bapak Ketua Umum Yayasan Jamaah Haji Kabupaten Klaten, Bapak Haji Anas Yusuf Mahmudi. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah.
Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Yang saya hormati Ustaz Suhadi Abu Bakir, yang saya hormati Ustaz Ahmad Aidi Tsunami, yang saya hormati Ustaz Haji Ahmad Suharjo, sahabat saya, yang saya hormati Mas Wahid Saifuddin, Komisaris Salma Radio, dan Pak Haji Syafuddin, Komisaris Radio, dan yang tidak lupa juga saya hormati yang paling ganteng di Salma, Direktur Salma Radio, ya. Direktur Salma Radio serta seluruh kru dan semuanya yang hadir dari Yayasan Jamaah Haji, Sekretariat Yayasan Jamaah Haji, dan para pendengar Salma dimanapun Bapak Ibu berada dan para pendengar berada. Alhamdulillah pada sore hari ini kita sama-sama bersyukur atas karunia dan nikmat Allah yang telah dianugerahkan pada kita semua, sehingga pada hari ini kita bisa bersilaturahmi, bertemu dalam rangka kita melakukan kajian dengan tema Maulidur Rasul, Maulid Nabi Muhammad SAW. Tadi sudah banyak disampaikan oleh Ustaz Suhadi dan Ustaz Aidi, dan ada beberapa pertanyaan tadi dijawab. Yang ini memang sangat kita harapkan bahwa kajian-kajian yang komprehensif ini perlu untuk dihadirkan pada setiap sesi-sesi tertentu oleh Salma Radio. Karena kalau kita mengingat cita-cita didirikannya Salma Radio itu salah satunya adalah dalam rangka dakwah juga. Maka moto daripada Salma Radio adalah media ukhuwah kita, membangun ukhuwah, membangun kebersamaan, membangun silaturahmi di tengah-tengah masyarakat Kabupaten Klaten. Dan alhamdulillah Salma sudah bisa mengemban amanat ini hingga hari ini. Meskipun di sana sini memang masih harus banyak dipoles, harus disempurnakan dari semua aspeknya. Tapi kami sangat berterima kasih kepada pihak daripada Salma Radio menghadirkan acara pada sore hari ini. Selanjutnya tentu kita berharap apa yang dihadirkan oleh Salma Radio selaku media ukhuwah yang dimiliki oleh Yayasan Jamaah Haji bisa mengemban amanat yang telah diamanatkan oleh Yayasan Jamaah Haji kepada Salma Radio, membawa dan memberikan warna-warna penyiaran yang menyejukkan, yang bisa merekatkan seluruh umat yang ada di Kabupaten Klaten. Nah, untuk itu kami atas nama pengurus yayasan berterima kasih, dan kami support apa-apa yang menjadi ikhtiar dari Salma Radio terkait dengan upaya-upaya menghadirkan acara-acara yang membangun umat ini. Dan selanjutnya tentu peringatan Maulid Nabi ini tadi sudah banyak dijelaskan. Saya kira ini merupakan pencerahan, dan mudah-mudahan juga kita tercerahkan dengan kajian-kajian yang sangat aktual, dan mudah-mudahan ke depan hal-hal semacam ini bisa kita lakukan terus-menerus. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan untuk mengakhiri sambutan saya. Saya akan membacakan puisinya Gus Mus ini. Ya. Puisinya Gus Mus. Nah, ini tentang Maulid. Nah, ini biar ada warna lain acara sore hari ini. Nanti setelah saya baru disambung selawatan Pak Lodi. Terima kasih juga Pak Lodi, lupa saya tadi menyampaikan atas lantunan selawatnya. Jadi setelah puisi saya selesai disambung dengan selawat Nabi. Judulnya adalah Aku Merindukanmu, Oh Muhammadku. Sepanjang jalan kulihat wajah-wajah yang kalah, menatap mataku yang tak berdaya.
sementara tangan-tangan perkasa terus mempermainkan kelemahan. Air mataku pun mengalir mengikuti panjang jalan, mencari-cari tangan lembut wibawa. Dari dada-dada tipis papan terus kudengar suara serutan, berita mengiris berkepanjangan, dan kepungahan tingkah meningkat. Telingaku pun kuterengkan, berharap sesekali mendengar merdu menghibur suaramu. Aku merindukanmu, oh Muhammadku. Ribuan tangan gurita keserakahan menjulur-julur ke sana kemari, mencari mangsa, memakan korban, melilit bumi, meretas harapan. Aku pun dengan sisa-sisa suaraku mencoba memanggil-manggilmu, oh Muhammadku, oh Muhammadku. Di mana-mana sesama saudara saling cakar berebut benar, sambil terus berbuat kesalahan. Quran dan sabdamu hanyalah kendaraan masing-masing mereka yang berkepentingan. Aku pun meninggalkan mereka, mencoba mencarimu dalam sepi rindu. Aku merindukanmu, oh Muhammad. Sekian banyak Abu Jahal, Abu Lahab menitis kesekian banyak umatku. Oh Muhammadku, salawat dan salam bagimu. Bagaimana melawan gelombang kebodohan dan kecongkakan yang telah tergayakan? Bagaimana memerangi umat sendiri? Oh Muhammadku, aku merindukanmu. Oh Muhammadku, sungguh aku merindukanmu. Shallu ala Nabi Muhammad. رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صل على محمد. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله.